warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Angelina akan menjelaskan materi tentang penyelenggaraan pemerintahan Indonesia pada masa reformasi. Reformasi tahun 1998 adalah gerakan yang terjadi di Indonesia sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan politik yang melanda negara ini pada era Orde Baru. Krisis moneter yang terjadi di Asia pada tahun 1997 yang menyebar dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, kemudian ke Indonesia menjadi salah satu latar belakang terjadinya reformasi ini. Krisis moneter tersebut menyebabkan meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di kalangan pemerintahan serta meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Berikut ini beberapa poin penting mengenai penyelenggaraan pemerintahan Indonesia pada masa reformasi. Yang pertama, demokratisasi politik. Pada masa ini, Indonesia mengalami pergeseran dari sistem pemerintahan yang otoriter menjadi lebih demokratis. Hal ini tercermin dari pelaksanaan pemilu yang lebih transparan atau terbuka, kompetitif, dan adil dibandingkan masa sebelumnya. Demokrasi yang lebih baik memungkinkan partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin dan mengawasi pemerintahan. Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilakukan sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 1999 sampai 2002. Tujuan utama dari perubahan ini adalah memperkuat sistem checks and balance, yaitu memastikan tidak ada satu lembaga negara yang terlalu dominan. Selain itu, amandemen tersebut bertujuan untuk melindungi dan memperluas hak-hak politik warga negara, seperti hak untuk berpendapat, berserikat, dan memilih dalam pemilu. Yang kedua, desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-Undang Otonomi Daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya. Ini bertujuan untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan yang menjadi ciri khas Orde Baru. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, sehingga diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan sesuai dengan potensinya masing-masing. Reformasi lembaga pemerintahan. Reformasi pemerintahan mencangkup pembagian fungsi yang lebih jelas antara 3 lembaga utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan utama pembagian ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau checks and balance. Beberapa lembaga baru dibentuk, misalnya Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk menangani korupsi. Selain itu, muncul lembaga independen lain seperti Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, KPU, yaitu Komisi Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi. Reformasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, serta akuntabel di Indonesia pasca Orde Baru. Kebebasan pers dan demokratisasi informasi. Kebebasan pers mulai diakui dengan penghapusan sistem sensor yang ketat. Media massa menjadi alat penting dalam mengawasi pemerintah dan mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Akses informasi yang lebih mudah melalui perkembangan teknologi, serta dibukanya kesempatan masyarakat untuk mengawasi pemerintahan secara langsung. Sistem pemerintahan masa reformasi. Era reformasi dimulai setelah berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998. Era ini ditandai dengan perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia, termasuk penguatan demokrasi. Pada masa reformasi, sistem pemerintahan tetap berlandaskan asas demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Dalam sistem reformasi, terdapat penguatan peran lembaga legislatif seperti DPR dan partai politik dalam proses pemerintahan. DPR serta partai politik diberi ruang untuk mengawasi kebijakan pemerintah, berkontribusi secara kritis terhadap pengambilan keputusan, memastikan adanya sistem checks and balance yang lebih kuat. Pemerintahan di era ini lebih terbuka terhadap kritik dan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil. Hal ini mencerminkan upaya untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Pemilihan umum yang demokratis. Sejak tahun 2004, pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat tanpa melalui perwakilan di MPR. Sistem ini juga diterapkan pada pemilihan kepala daerah atau pilkada yang memberikan hak suara langsung kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Kebijakan yang memberikan kebebasan dalam mendirikan partai politik membuka lebih banyak pilihan bagi rakyat. Hal ini mendorong pluralisme politik, yaitu keberagaman ideologi dan pilihan politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Pembatasan kekuasaan presiden. Menurut Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden dibatasi menjadi 2 periode, yang mana di setiap periode berlangsung selama 5 tahun. Hal ini dilakukan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu individu dan menjaga dinamika demokrasi. Kekuasaan presiden menjadi lebih terbatas. Presiden dikontrol melalui lembaga legislatif seperti DPR dan DPD serta lembaga yudikatif. Ini bertujuan untuk memastikan sistem checks and balance dalam pemerintahan sehingga kekuasaan tidak bersifat absolut. Kebijakan ekonomi pada masa reformasi. Yang pertama, melikuidasi beberapa bank. Hal ini dilakukan untuk mengatasi bank-bank yang bermasalah di masa krisis ekonomi sehingga nilai rupiah pun bisa stabil kembali. Yang kedua, kerjasama dengan IMF atau International Monetary Fund merupakan bagian dari PBB yang bertanggung jawab terhadap sistem moneter internasional. Yang ketiga, independensi Bank Indonesia untuk menghindari campur tangan pemerintahan maupun pihak tertentu ketika tengah menghadapi krisis. Yang keempat, pembentukan lembaga ekonomi yang bertujuan untuk memantau serta menyelesaikan masalah utang luar negeri akibat krisis ekonomi di tahun 1997 sampai 1998. Yang kelima, meningkatkan nilai tukar rupiah. Pasalnya, inflasi di akhir masa Orde Baru memengaruhi nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi negara. Tujuan reformasi tahun 1998. Yang pertama, bertujuan untuk mewujudkan demokratisasi sistem politik di Indonesia. Masyarakat Indonesia ingin mengakhiri rezim Orde Baru yang otoriter dan menggantikannya dengan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Yang kedua, bertujuan untuk menghapus praktik korupsi dan nepotisme yang telah merajalela di negara ini. Masyarakat Indonesia ingin membangun sistem yang transparan dan akuntabel di mana pemimpin negara bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia juga menjadi tujuan penting dalam reformasi tahun 1998. Masyarakat Indonesia ingin memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi oleh negara. Partisipasi publik dan masyarakat sipil. Era reformasi ditandai dengan meningkatnya peran publik dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini berbeda dari era Orde Baru yang lebih bersifat sentralistik dan membatasi partisipasi masyarakat. Pemisahan Polri dengan ABRI atau TNI. Pada masa Orde Baru, ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mencangkup TNI atau Tentara Nasional Indonesia dan Polri, Polisi Republik Indonesia yang memiliki fungsi keamanan dan politik. Pada tahun 1999,
Polri dipisahkan dari ABRI, mengurangi keterlibatan militer dalam urusan politik, dan mengembalikan peran polisi sebagai penegak hukum. Pemisahan ini mengarah pada profesionalisme TNI dan Polri dalam tugasnya masing-masing. TNI difokuskan pada pertahanan negara, sedangkan polisi bertugas menjaga keamanan dalam negeri. Kesimpulan, reformasi di Indonesia membawa berbagai perubahan mendasar dalam struktur dan pelaksanaan pemerintahan yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, adil, dan transparan. Era reformasi membawa perubahan positif yang besar bagi demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Namun, tantangan-tantangan ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus teratasi untuk mencapai pemerintahan yang benar-benar bersih dan lebih baik. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.